Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang ya, yaitu ada Ayu, Fadila, Geisa, Laras, kemudian ada Najwa, Revi, dan saya sendiri Widya Citra. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai konsep e-bisnis dan juga e-commerce. Nah, teman-teman, di sini teman-teman sudah mengetahui apa itu e-bisnis dan apa itu e-commerce. Jadi, tolong disimak baik-baik ya. Nah, jadi teman-teman, untuk e-bisnis ini adalah sebuah singkatan dari electronic business ya, yang biasanya itu didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang menggunakan internet, komputer network, dan juga teknologi informasi sebagai support sistemnya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai konsep e-bisnis ya. Nah, untuk konsep e-bisnis ini ada pun berbagai manfaat bagi perusahaan, dunia akademis, kemudian konsumen dan juga para masyarakat ya. Kita bahas terlebih dahulu yaitu untuk perusahaan. Manfaat bagi perusahaan itu melalui penerapan e-bisnis ya. Yang tepat itu sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah produk ataupun layanan yang berbeda dengan pesaing ya, melayani dan juga pelanggan dengan lebih baik, mempersingkat waktu, juga keluarnya sebuah produk baru ya. Lebih singkatnya lagi itu memperpendek jarak, kemudian biaya terkendali, memperluas pasar, kemudian efisiensi, memperluas juga jaringan mitra kerja, dan cash flow juga terjamin. Nah, untuk yang kedua ini kita bahas mengenai manfaat bagi dunia akademis ya. Nah, membahas mengenai prosedur, tata cara serta hal-hal yang harus diketahui untuk seorang entrepreneur, mohon maaf ya, dalam menjalankan sebuah model bisnis itu secara online ya. Saya Yohalina, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bisnis. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam proses pembelian suatu barang atau jasa dengan menggunakan media online sebagai alat komunikasi dan transaksinya. Nah, yang dimaksud dengan langsung atau langsung itu merupakan contohnya gini, misalnya kita kan kayak beli barang online. Misalnya kita beli di Shopee, terus misalnya kita langsung antar ke orang tua, itu menggunakan secara tidak langsung gitu. Nah, misalnya kalau secara langsungnya itu kita COD, misalnya kita motor, kita langsung secara langsung berhubung. Lanjut, di sini ada konsep e-bisnis. Konsep e-bisnis tidak terbatas, tidak hanya terbatas untuk menjual dan membeli, tetapi juga melibatkan berbagai faktor perusahaan seperti promosi, waktu pembayaran secara sistem transaksi, dan keamanan pelanggan. Oleh karena itu, bisnis dapat dianggap sebagai yang mengintegrasikan fungsi yang berbeda ke dalam bentuk digital e-bisnis. Di sini kita bakal belajar kalau e-bisnis merupakan payung besar raksasa yang menaungi semua aktivitas bisnis online, bukan hanya jual beli aja. Cakupannya jauh lebih luas, kayak contohnya itu yang termasuk modal dan juga sumber. Kalau modal itu mengelola dan mengoptimalkan modal usaha di era digital, sumber dayanya itu atau SDM, membangun tim yang mumpuni untuk mengoperasikan bisnis online. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada pemasaran, manajemen resiko, pasca penjualan, e-bisnis tadi. Nah, pemasaran itu kan dalam mempromosikan produk dan jasa melalui kanal online. Kanal itu misalnya apa? Misalnya Facebook, dan Instagram, dan Shopee, dan lain-lain. Nah, manajemen risiko di sini kita dan menangani potensi resiko dalam bisnis online. Misalnya kita ada kejadian kita nih harus memanajemen resiko tersebut itu bagaimana. Di sini ada pasca penjualan, yaitu memberikan layanan dan edukasi terkait produk atau jasa yang jadi si pembeli itu sudah tahu barang apa yang harus kasih info dengan detail. Jadi
pelanggan pun gak rasa salah beli produk karena kita sudah memberikan layanan penuh. Nah, di sini sedangkan e-commerce fokusnya lebih sempit, yaitu pada proses jual beli saja. Platform e-commerce seperti toko online, marketplace, dan media sosial lainnya menjadi wadah. Kesimpulannya adalah bagian dari bisnis. Bisnis lebih kompleks dan menyeluruh, mencakup semua aspek operasional bisnis online. Jadi ini e-commerce terus di luar bisnisnya mencakup semua SDM, jadi produk target itu bisnisnya. E-commerce hanya fokus pada proses penjualan beli aja. Contohnya yaitu ada bisnis perusahaan travel online yang menyediakan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan paket wisata serta layanan pelanggan 24 jam. Kalau e-commerce-nya itu ada toko online yang menjual pakaian dan aksesoris dan hanya integrasi. Selanjutnya ada peran. Salah satu penerapan e-bisnis yang saat ini banyak mendapatkan sorotan adalah e-procurement, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Tujuan utama adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini antara lain memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Saya Revi Novita Sahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan e-bisnis. Yang pertama, ada ERP. Aplikasi lintas fungsi perusahaan berperan dalam mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik tenaga kerja, waktu, instrumen, dan pemrosesan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, ada CRM. Manajemen hubungan pelanggan bermanfaat dalam mengelola dan memelihara kepercayaan penyedia barang atau jasa yang selanjutnya juga berperan sebagai tenaga perusahaan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, ada SCM. Manajemen rantai pasok membantu perusahaan dalam mengelola dan memastikan jumlah barang atau jasa dapat tersedia sesuai dengan waktu yang diperlukan. Yang keempat, ada TPS, sistem pemrosesan transaksi membantu penyedia barang atau jasa dalam melakukan tender barang atau jasa secara langsung atau real time, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan peserta tendernya. Dan yang kelima, ada SCC. Salah satu bentuk sistem kerjasama perusahaan adalah proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemegang tender yang semuanya dapat diakses melalui website instansi pemerintah masing-masing tersebut. Dan juga ada fungsi e-bisnis. Yang pertama, fungsi menghasilkan pendapatan. Maksudnya itu fungsi dari e-bisnis untuk mendukung bagian pemasaran, produksi, akuntansi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-bisnis. Perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan konsumen secara rutin. Yang kedua, ada fungsi meminimkan biaya operasional. Maksud dari meminimkan biaya operasional itu tersendiri, jadi mengurangi biaya operasional juga dapat meningkatkan efisiensi dengan mengakses keperluan yang tidak perlu dan memungkinkan bisnis untuk menyederhanakan operasi dan meningkatkan produktivitas sehingga menghasilkan pengguna sumber daya yang lebih efisien.
Saya Gesa Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi e-commerce. E-commerce sendiri adalah kegiatan bisnis yang meliputi membeli, menjual, dan pemasaran produk, jasa, dan informasi melalui internet dan jaringan lainnya. Dan e-commerce sendiri itu dapat diartikan secara umum sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Contohnya itu Bukalapak, Shopee, Tokopedia yang aplikasi yang ada di Indonesia saat ini. Lalu e-commerce sendiri juga dapat diartikan suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan dan konsumen. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang pesat akhir-akhir ini di Indonesia. Faktanya di negara kita tuh salah satu negara teratas, 10 negara teratas dengan e-commerce pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018 aja e-commerce di Indonesia tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut 17,7% disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel, serta pembelian pakaian sebesar 11,9%. Lalu kosmetik dan produk kesehatan itu sebesar 10%. Nah, dilihat dari statistik ini, situs e-commerce seharusnya sangat berguna baik bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru mulai, serta konsumen atau pelanggan juga dapat merasakan e-commerce ini, aplikasi buat belanja. E-commerce memiliki banyak keuntungan seperti proses transaksi itu lebih cepat. Kita dapat memilih barang yang kita mau tanpa harus kita ke toko. Kita mau kapan aja kita bisa membeli dengan hanya membuka aplikasi e-commerce. Kita bisa memesan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya pendaftaran toko dan produk yang murah. Nah, ini buat bagi pelaku usaha, mempermudah tanpa harus menyewa toko, harus membiayai penyewaan toko. Dengan membuka aplikasi e-commerce saja jangkauannya udah pesat. Selanjutnya lebih hemat. Nah, di sini tuh e-commerce itu lebih hemat di sini itu kita tanpa harus mengunjungi toko tersebut. Kita hanya membuka di aplikasi HP aja, kita bisa memilih item yang kita mau kapan saja. Nah, di situ tuh. Nah, selanjutnya bisa membandingkan produk dan harga kompetitor tanpa melakukan riset yang mendalam. Nah, kita tuh tanpa harus ke toko A, toko B, harus membandingin secara langsung. Kita tuh bisa melakukannya hanya di e-commerce dengan ngeklik aja, pindah ke toko lain, melihat harga. Kita bisa membandingkan harga tersebut, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Selanjutnya memiliki beberapa metode pembayaran. Di sini kan aplikasinya bisa menggunakan kayak kartu kredit, terus debit, bahkan pay later. Nah, ini merupakan keuntungan kita dalam menggunakan aplikasi e-commerce tersebut. Terima kasih. Baik, saya Laras Fitriani akan menjelaskan mengenai konsep e-commerce. Konsep e-commerce terdiri dari 5. Yang pertama itu ada konsep dasar informasi, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga ada perancangan sistem, yang keempat ada mekanisme e-commerce, dan yang kelima ialah software untuk pembuatan e-commerce. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai konsep dasar informasi. Konsep yang berbasis dari teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dalam penggunaan internet. Penggunaan internet ini digunakan sebagai media informasi dalam melakukan transaksi berupa produk ataupun jasa. Yang kedua mengenai analisis sistem. Sebagai penguraian dari suatu sistem informasi menjadi beberapa bagian kecil yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan,
kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan pengembangan dari sistem informasi tersebut. Lalu yang ketiga ialah perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem, maka diketahui kelemahan-kelemahan sistem tersebut, sehingga dalam tahap ini dibuat persiapan dan perancangan rinci terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Lalu yang keempat ialah mekanisme e-commerce. Pada mekanisme e-commerce ini, di mana pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart untuk melakukan transaksi terhadap barang yang telah dipilih dan akan dibayar. Shopping cart biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI, database, dan HTML. Setelah pembeli mengadakan transaksi, retailer akan mengirimkan barang yang dipesan melalui jasa pos langsung ke pembeli. Beberapa cybershop menyediakan fasilitas bagi pembeli untuk mengecek status barang yang telah dikirim melalui internet. Dan yang terakhir mengenai software untuk pembuatan e-commerce. Dalam pembuatan toko online ataupun e-commerce membutuhkan software atau aplikasi tertentu untuk mengatur inventarisasi barang dan transaksi penjualannya. Selanjutnya ialah karakteristik dari e-commerce. Yang pertama ada transaksi tanpa batas, yang kedua ada transaksi anonim, yang ketiga ada produk digital dan non-digital, dan yang keempat ada produk barang tak berwujud. Yang pertama ialah transaksi tanpa batas. Maksud dari transaksi tanpa batas ialah batas geografis tidak menghalangi perusahaan besar maupun kecil untuk go internasional. Dengan kecanggihan internet, batas-batas negara yang meliputi ruang dan waktu menjadi tiada lagi. Penjual dengan mudah mencari pembeli di seluruh belahan dunia, hanya dalam hitungan detik saja. Demikian pun sebaliknya, pembeli dapat mengakses produk yang diinginkan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, transaksi anonim. Maksudnya di sini ialah hal ini tentu berbeda dengan transaksi jual beli secara tradisional, di mana pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung. Namun dengan adanya e-commerce, transaksi yang ditawarkan antara pembeli dan penjual tidak harus bertatap muka dan tidak memerlukan identitas asli selama pembayaran telah diotoritas. Maksud dari karakteristik yang ketiga mengenai produk digital dan non-digital ialah dengan menggunakan e-commerce, produk yang ditawarkan bisa lebih beragam. Yang keempat mengenai peran barang tak berwujud. Maksudnya di sini ialah seperti data, software atau ide-ide dapat dijual secara daring. Saya, Najwa Zahro, akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce itu ada 4. Yang pertama, ada business to customer atau B2C yang merupakan kegiatan transaksi antara bisnis dengan konsumen akhir. Contohnya seperti Amazon, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya, yang kedua, ada business to business atau B2B yang merupakan kegiatan transaksi yang terjadi antara dua bisnis. Contohnya seperti perusahaan Alibaba yang menjual produknya kepada bisnis lain. Yang ketiga, ada customer to customer atau C2C yang merupakan pelibatan antar konsumen yang menjual produknya atau layanan jasanya kepada konsumen yang lain. Contohnya dalam konteks marketplace ada OLX dan Tokopedia. Selanjutnya, yang keempat, ada customer to business atau C2B yang merupakan pelibatan antara konsumen yang menawarkan produk atau layanan jasanya kepada bisnis yang lain. Contohnya seperti freelance Upwork yang dimana individunya itu menawarkan jasa kepada perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan aplikasi e-commerce. Itu ada 5. Yang pertama, agar customer atau pelanggan yang ingin membeli barang atau melakukan transaksi melalui internet hanya memerlukan akses internet dan interface-nya melalui web browser atau menggunakan web browser. Selanjutnya yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tetapi menjadi tempat berkumpul komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi. Selanjutnya yang ketiga, ada pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual, responsif, dinamis, informatif, dan komunikatif. Selanjutnya yang keempat, ada informasi yang up to date,
komunikasi multi arah yang dinamis, dan yang terakhir melakukan model pembayaran kartu kredit atau transfer. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. E-bisnis mencakup semua aspek bisnis yang dijalankan secara elektronik, baik itu internal maupun eksternal. E-bisnis adalah konsep ruang yang lebih luas dibandingkan e-commerce dan melibatkan berbagai elemen penting seperti modal, sumber daya manusia, pemasaran, manajemen risiko, dan juga pasca penjualan. Sedangkan e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang fokus utamanya yaitu pada transaksi penjualan secara online, baik barang maupun jasa. E-commerce mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan proses perdagangan melalui internet, tetapi tidak mencakup elemen-elemen yang lebih luas dari operasi bisnis yang ada dalam e-bisnis. Sebagai contoh pada e-bisnis yaitu pengelolaan sumber daya manusia, dalam e-bisnis melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan karyawan secara elektronik. Sistem HR yang terintegrasi membantu dalam memantau kinerja dan kebutuhan karyawan. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini yaitu meskipun e-bisnis dan e-commerce terkait erat, mereka memiliki cakupan dan fokus yang berbeda. E-bisnis mencakup seluruh spektrum operasi bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk modal, sumber daya manusia, pemasaran, manajemen risiko, dan juga layanan pasca penjualan. Di sisi lain, e-commerce hanya berfokus pada transaksi jual beli online dan menjadi bagian integral dari e-bisnis yang lebih luas. Memahami perbedaan ini penting bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan operasi mereka dalam dunia digital yang sangat dinamis ini. Oke, baik, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Dadah!